Halo teman-teman, jangan lupa di share, like, and comment ya channel YouTube-nya Cilai Barata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya, yang belum punya pasangan biar cepat dapat pasangan, amin. Yang banyak utangnya biar cepat dilunasi, amin. Yang punya kreditan motor biar cepat lunas, amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wal wafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik. Man azama maulidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul habibul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Mohon maaf ibu-ibu ya, bapak-bapak, suara agak serak ini. Maklum di kampung banyak yang meninggal. Jadi terkenalnya di kampung Ustadz 7 harinya, Ustadz Berkat katanya. Makanya suara agak serak pak. Iya, dari Kong Wahab meninggal, kemudian pindah lagi Kong Haji Mudari, pindah lagi ke Kong Saman. Jadi sebulan itu bisa 4-5 kali ceramah itu pak. Makanya suara agak serak ini. Ya, doakannya biar cepat sembuh pak ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan guru besar kita bersama Akhi Nafilah Ustadz Misna, Bapak RW Bunyamin, para bapak-bapak, para jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, udah kenal belum sama saya Pak? Tadi dibilang namanya Abdul Mukmin ya, itu nama sekarang. Nama dulunya agak ribet saya Pak, Lim Eng Tai. Iya. Mau kenalan dulu apa ngaji dulu nih Pak yang enak nih Pak? Kenalan dulu. Alhamdulillah. Tahun 1998 saya mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu melalui mimpi. Dengerin dek. Mimpi itu jam 1 malam, mimpinya begitu terus. Yang pertama mimpi diajak oleh seorang ulama. Itu yang pertama saya melihat orang-orang pak yang dilelepin di neraka. Dilelepin di neraka. Jadi kalau kayak kita apa ya digituin tuh. Itu airnya tuh dari darah dan nanah. Tuh. Itu di neraka. Mimpi yang kedua itu ada orang yang diikat kakinya ke atas, dicelupin ke air yang sangat mendidih. Kemudian diangkat kembali seperti semula. Mereka manggil saya itu kan nama saya Lim Eng Tai. Mereka manggil saya Abdul. Abdul tolong kami. Bingung saya. Kok nama si Lim Eng Tai dipanggil Abdul? Loh. Kemudian melalui mimpi yang kedua itu diperlihatkan yang namanya surga. Nah di surga ini luar biasa pak. Di surga ini nggak ada yang namanya nenek-nenek dalam mimpi itu. Itu rata-rata kira umur 15 sampai 16 tahun, 20 tahun lah paling ini.
Ganteng-ganteng laki-laki juga masih pada muda. Mereka itu di sana dalam kesenangan yang luar biasa. Alhamdulillah. Di situ di tengah-tengahnya ada tiang tuh Pak di surga. Saya nanya, Pak, itu kok kayak cacing, hurufnya apa itu? Kata bapak tadi itu, saya nggak tahu sama namanya, yang jelas dia ngebawa saya. Itu tulisan Arab, dia bilang, kamu cari nama yang ada di tiang itu. Itu 3 kali berturut-turut tuh Pak mimpinya. Pagi-paginya saya ngomong sama orang tua, Papa, ada apa? Oh, pengen masuk Islam. Apa? Tunggu di sini. Masya Allah Pak, orang tua masuk ke dalam Pak. Untung ada adik saya si Natalia. Bapak jangan, itu anakku Bapak. Mau dibacok saya Pak orang tua. Loncat saya Pak. Dasar anak sialan lu. Dari kecil gua kedain pengen masuk Islam. Loncat Pak. Hari itu nganglang. Dikepung sama orang tua, gue matiin lu dia juga. Tekad saya sudah bulat. Coba di tengah sawah saya nangis seorang diri. Tuh ada orang yang lewat Pak, ada orang yang lewat tuh. Ada yang orang lewat. Dia nggak dengar, Dek, kenapa kamu menangis? Saya ceritain, oh mimpi saya itu, oh kamu dapat hidayah. Ayo dah ikut saya ke Selapajang, ke Rorotan tuh. Akhirnya apa? Dikenalin sama Ustadz Mardoli bin Haji Abbas. Ustadz Mardoli bin Haji Abbas. Ditanya, ini Tat, saya nemuin anak ini nangis di pematang sawah seorang diri. Makanya saya ajak kemari. Ditanya sama Ustadz Mandoli, oh, emang kamu anak siapa Dek? Kalau saya mau orang Cina Pak Ustadz, orang tua saya namanya Lim Kim engkong saya Lim Chian Seng. Oh, emang apa yang terjadi dengan kamu? Saya ceritain mimpi tadi. Ceritain mimpi itu ke Ustadz. Alhamdulillah kamu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang begitu. Saya keluar dari rumah itu Pak, baju saya dibakar sama orang tua. Lebih baik gua buang anak satu, dia bilang, daripada gua nggak ada yang ngedoain. Tuh kata orang tua saya. Akhirnya apa? Saya dipuput sama almarhum Ustadz Mardoli bin Haji Abbas. Nah di situ saya dirawat, diislamin oleh Bapak Amil Karim Selapajang Jaya. Kenal Amil Karim Pak? Rorotan. Itu yang nuntun saya masuk Islam. Saksinya RW Jenny, saksi pertama Ustadz Mardoli. Terus sama Haji Hasim, saksi saya masuk Islam tuh. Pas bulan puasa masuknya juga. Disunat juga udah gede. Begitu baca syahadat dituntun asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu udah gede, umur 17 tahun Pak Bu, umur 17 tahun saya masuk Islam. Umur 17 tahun, coba bayangin. Diantar ke namanya ke Dokter Haji Prayogo Cimone, waktu itu masih ada. Ditanya, Pak yang mana yang mau disunat? Ini Pak orangnya. Kaget Dokter Prayogo. Wah kok Gede Ahmad yang disunat? Dia bilang. Dia ceritain sama Ustadz Mardoli. Diceritain sama ini mualaf Pak, udah masuk Islam pengen disunat. Alhamdulillah itu nggak diterima Pak. Biayanya gratis dari almarhum tuh Dokter Haji Prayogo itu. Begitu disunat rupanya dia itu dokter lupa ngasih tahu, rupanya ada bulunya kali ya. Begitu dijahit nyangkut.
Begitu nyangkut di bulunya. Ke anak kecil sekarang kan paling nggak 3 hari udah bisa pakai celana ya. Saya sebulan lebih baru baik. Gara-gara apa? Nyangkut jahitan di rambutnya tadi. Coba diajarin tuh di situ di kantoran dia. Diajarin apa? Alif-alifan. Diajarin tata cara sholat. Kan abdi disunat biasanya mapas tuh Pak ya. Diurusin sama dia tuh Pak, mapas. Alhamdulillah Ustadz Madoli termasuk tokoh masyarakat di Selapajang Jaya gitu. Kata Ustadz Madoli, insya Allah nih anak akan saya pesantrenin di pesantren Pandeglang dibilang. Alhamdulillah sekarang pondok pesantren Ustadz Sa'adah Ki Haji Muhammad Nurdin udah almarhum Saketi, Desa Saketi Pasir, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Salapiyah. Alhamdulillah. Terusin Bu. Kita selang-seling sambil ngaji ya. Dalam kitab Sulamun Topik, perkataan Imam Abu Lais As-Samarqandi, beliau mengatakan seperti ini kepada kita yang membuat doa kita tidak terjawab, sinyal tidak nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sulit untuk dijabak. Yang pertama kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, arrabtumullahu wa la yu'adzibahu. Kamu kenal dengan Tuhan tapi kamu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu. Ada yang begitu di sini Pak? Ada nggak Pak? Kenal dengan Allah tapi tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu tauhid kitab Nurul Zolam ini termasuk tauhid rububiyah. Iman kepada Allah tapi cuma ingat doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah udah juhur, alhamdulillah doang, ngerjain kagak. Ada begini di sini ada. Tuh coba. Sebab ada keterangan kita begini, man aropa nafsahu qad aropa robahu. Man siapa orang aropa mengetahui robahu Tuhannya, qad aropa robahu sungguh dia kenal akan dirinya. Tuh, alhamdulillah. Sekarang saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, tugas kita apa di dunia Pak? Pak, coba saya tanya, tugas apa kita di dunia ini? Tugas kita apa? Coba siapa yang bisa jawab? Wa mal hayatud dunya illa. Jadi di dunia ini tugas kita adalah bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Alhamdulillah. Itu. Sekarang saya tanya nih ibu-ibu, cinta mana Bu? Cinta nggak sama Nabi Bu? Cinta nggak sama Nabi? Iya. Banyakan mana? Sholawat sama dangdut? Anak-anak sekarang mah tahu sendiri. Iya Pak ya? Buset, goyang dompet mampe apal itu, goyang dumang juga dinyanyiin sama dia. Selawatan banyakin. Makanya dalam kitab Berjanji ada tuh keterangannya, al jannatu wa na'imuha liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al jannatu adapun surga, wa na'imuha dan kenikmatan surga, liman untuk orang yusolli yang berselawat ala Nabi, bagi kanjeng Nabi. Makanya tiket untuk ke surga salah satunya adalah banyak berselawat kepada kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Makanya kita hidup ini jangan main-main Pak ya. Jangan main-main. Cinta kepada Nabi tumbuhkan cinta kita kepada Nabi. Subhanallah. Alhamdulillah.
Iya. Kalau kita cinta kepada Nabi, perbanyak baca sholawat. Coba, alhamdulillah. Iya. Kalau cinta sama pacar pun kadang-kadang lihatin nih fotonya, Bu ya. Ya Bu. Kalau mau makan, ingat kamu. Terus kalau mau minum, ya. Kenapa? Dasarnya cinta. Tuh. Ada satu riwayat ketika si Sarboah cinta sama si Saritem. Kata orangnya, si Saritem nih rumahnya tempat jin buang anak. Saritem tempat jin buang anak. Si Sarboah dasarnya cinta. Bodoh amat lah, tempat jin buang anak juga. Dasar gua cinta mah. Ya. Tetap dia lakonin. Kenapa cinta? Man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Siapa yang cinta kepada sesuatu, dia jadi budaknya. Alhamdulillah. Tuh. Ya Pak ya. Cinta kepada dunia jadi Tuhannya. Bahaya. Cinta kepada harta bisa jadi Tuhannya. Makanya pesan Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah, dengerin deh. Pesan Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah, mata buduna mim ba'di, apa yang akan kau sembah nanti setelah Bapak tiada. Apa yang nanti akan kau sembah setelah nanti Bapak tidak ada. Takutnya apa? Apalagi yang namanya akhir zaman begini bukan menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada harta dunia. Apalagi kan ada istilah begini, gua mah sholat begini-begini aja hidup. Si anu mah kagak sholat tapi kaya. Betul Pak? Si anu mah kagak sholat cepet punya. Jangan salah Pak, harta yang banyak kalau dia tidak ibadah, istidrot dia punya harta, diulur waktunya. Sampai kapan lu tobat kepada Allah Subhanahu? Kalau dia tidak tobat kepada Allah, hartanya dia akan jadi bahan bakar api neraka. Nauzubillahimin. Lebih baik kita susah tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, alhamdulillah. Apa sih artinya dunia ini, gemerlap dunia ini kalau kita tidak ibadah kepada Allah? Walaupun hidup 1000 tahun, sembayang apa gunanya? Walaupun 1000 kalau tak sembayang. Alhamdulillah. Itu umur panjang nggak ibadah rugi. Subhanallah. Jangan sampai Pak. Betul nggak? Pasti kita sering ngedoa, dalam doa tuh Pak ya, sering ngedoa kita minta umur panjang. Makanya kalau ngedoa jangan tanggung-tanggung, ya Allah panjangkanlah umur kami. Kalau doa begitu masalah. Ya Allah panjangkanlah umur kami. Salah doa begitu mah. Tambahin Allahumma toil umurana fi taatillah wa fi ibadatillah. Alhamdulillah. Iya, panjang umur dalam taat kepada Allah, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau kita doa Allahumma toil umurana doang, dikasih umur sama Allah 200 tahun. Kelibak tuh orang ya. Orang udah pada kagak ada, tahu-tahu dia mati, nggak ada yang ngurusin. Umurnya berapa? 200 tak? Salah doanya. Alhamdulillah. Makanya jangan bosan-bosan ngedoa Pak. Sholat jangan ditinggalin. Ya, kalau dulu mah saya lagi Tionghoa pun tahu sendiri. Dulu mah kalau hari Minggu saya tuh ke kebaktian, ke wihara. Dulu saya biokong dulunya Pak. Tahu biokong nggak? Amil, mantan biokong nih. Ngurusin orang meninggal. Kalau orang sembahyang saya ngituin hio. Laporan nama si Lopengkun tuh. Iya, mantan biokong. Makanya saya ngomong sama Amil Busro,
Pak Amil, mau nggak saya panggil biokong aja dah? Wah jangan, dia bilang. Waduh. jangan panggil biokong, terus apa kata orang Islam? Itu sama kayak Amil. Kenapa? Ngurusin orang meninggal sama orang menikah, namanya biokong, orang Cina bilang mah. Dipanggil Amil, dipanggil biokong nggak mau dia. Gitu. Jadi mantan ini Bu tadinya aktif saya di wihara. Makanya kalau hari Minggu kebaktian, karena di dalam satu rumah, dengerin dek, dalam satu rumah itu ada dua agama, 6 saudara, nih 6 saudara, yang 4 masih Tionghoa, yang 2 udah Islam. Yang udah Tionghoa 2 masuk Kristen. Tuh, yang masuk Kristen 2, Natalia, tuh enci saya sama adik saya. Yohanes diambil dari nama Alkitab. Tuh, makanya kadang-kadang saya suka ngebuka juga Alkitab tuh. Ada Petrus, ada Markus. Iya, di Alkitab tuh. Itu. Kenapa? Dalam satu rumah ada 2 agama. Kalau saya mah Tripitaka, 3 keranjang. Alhamdulillah, Buddha, Dharma, Sangha. Kalau hari Minggu tuh saya ngedoa terus. Nang mo khantai nang nai dolayai jang dong olie hulu chen mi sepetaye huti sangko koye jongo kako poce kepat yau usik ya rajin keluar Minggu. Iya, guru ngaji di wihara dulu, guru ngaji nih. minum dulu nih. Nang mo khatai, wahai sang Buddha, nang lai dolayai jang dong holie, berikanlah kepada kami jalan yang lurus. Sama tujuan mereka itu Pak. Hulu cienmi, jalan yang kau ridhoi. Ya, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Pak, alhamdulillah bisa jadi begini nih. Alhamdulillah. Adik saya juga masuk Islam 1 Pak. Dia masih mondok, alhamdulillah di daerah Wetan, dia Sukabumi, Parung Kuda, masih pesantren. Umurnya masih muda dia. Masalahnya orang tua, istrinya banyak, ada 4. Istrinya banyak. Sekarang saya tanya, di Islam boleh nggak istri banyak? Boleh nggak? Ada keterangannya. Pangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rub. Surat apa itu? Coba, itu surat apa tadi yang saya baca? Surat An-Nisa. An-Nisa artinya apa? An-Nisa, perempuan. Istrinya 4 orang tua Pak. Jadi yang diawatin 2. Jadi yang istri tua dapat 3, yang istri muda juga dapat 3. Makanya lagi orang tua saya meninggal dulu, saya masih di pesantren. Sampai sempat ketemu saya sama orang tua, sama Ustadz Maulid, disamperin ke sana pesantren. Samperin sama orang tua angkat. Kata dia, "Dul cenah dititah kok abah kerja balik ke lembur. Aya naon ta bapak?" Tenyao dia bilang. Akhirnya pas pulang rupanya nungguin saya dia itu. Jadi dalam 6 anak itu dia nungguin saya, ada yang melang 1 rupanya. Cuman dipesan sama abah, ulah ngadoakeun ku bahasa Arab, kunaon bah eta lain akidah. Moal asu ka jero dia bilang. Kata abah. Akhirnya apa? Namanya anak gagal juga. Hummani pemiho Ummani pemiho, saya doain begitu. Ummani pemiho, maka niada cita tetana
citesena wikarika sarawayana bolusitana damurana. Itu langsung ini tuh. Begitu meninggal dunia Pak, kata kode saya yang tua, tuh kasih duit, dia bilang. Buat apa Dek? Buat ngejembat baba lu di sono, kalau biar buat ongkos, dia bilang. Kencang tuh duit, pegang ada duitan maksudnya mah. Terusin. Aduh. Gitu. Begitu meninggal dikasih duit buat ngejembat, dibilang buat ongkos orang tua. Oh. Ya enggak? Tuh. Sama juga diajin juga Pak, sama orang Tionghoa sama diajin juga, ada dia ngajinya, itu dibacain selawatan, dia ada selawatan juga. Mau dengar ke selawatannya Pak? Ada tuh, yang meninggal di apa di PAN dibacain selawat Buddha ada. Nang moho mitahu kermang noho mitahu omitahu. Kalau kayak kita mah dituntun tuh Pak, biar meninggalnya gampang tuh. Ya enggak? Saya pulang tuh Pak seminggu, 3 harinya tuh orang tua dipasukin ke peti, namanya jitbok. Apa Pak? Jitbok namanya, mau ditutup, dipasukin ke peti itu ya. Apa yang dia suka di dunia ditaruh ke dalam. Makanya meninggalnya kayak orang ke kantor, dia mah pakai jaket, iya, sepatu di bawah itu sepatu, wah rapi dah kalau orang Tionghoa mah. Ya. Yang dia suka jam tangan Rolex. Tuh gara-gara jam tangan Rolex saya recet sama kode saya itu. Ya, Dek ngapain itu jam tangan Rolex dibawa-bawa? Biar bapak kadang waktu di sono. Waduh, recet saya gara-gara itu tuh. Apa? Dia membeli emas, saya sendiri kalah. Lu tahu apa kata dia? Waduh, bapak biar kadang waktu di sono papa, dia bilang. Kalah dia beli emas saya sendiri. Aduh, ditutup tuh, di jitbok namanya. Makanya kalau orang Cina bilang gua jitbokin loh, marah. Mau dimasukin ke peti kita sama dia. Ya, kalau bilang gua jitbokin lo jangan, kita itu marah taruhnya. Itu maksudnya taruh gua masukin ke peti loh. Begitu gua jitbokin ya. Ini ilmu dari saya ini mah. Kalau dia ngomong jitbok marah kita. Kenapa? Mau dimasukin ke peti. Gitu. Ditutup ceritanya itu Pak. Ya. Masukin ke peti. Betul enggak? Itu orang Islam banyak yang hadir tuh Pak, orang tua meninggal. Orang Islam pengen lihat saya, katanya anak Sikimuan yang masuk Islam, itu orangnya. Coba, saya sampai 7 hari ngizin orang tua. Ya, sampai orang tua 7 hari dibikin rumah-rumahan Pak. Makanya orang Tionghoa mau enak banget, begitu meninggal surga jaminannya bapak moyangnya. Coba. Dia mau jaminin surga nih wana, biar dosanya segunung juga jaminin surga, enak orang Tionghoa mah. Kata dia rumah-rumahan yang mahal lagi, yang mentek mah cuma kertas minyak doang sama bambu 6 juta. Masya Allah kata saya, Dek mahal-mahal amat, udah yang 2 juta yang kecil, biar punya kedong bapak di sono, kan ada pembantunya tuh, si Letong sama si Lenwa punya membantu, Dewa Letong sama Dewa Lenwa. Coba kalau si Letong namanya, kalau mati listrik dia nggak benerin, nggak ada air yang nimbahin tuh si Letong, kerjaannya tuh nyapu halaman, si Lenwa bagian nyuci piring di sono. Enak Pak orang Tionghoa kalau meninggal ada pembantunya si Letong sama si Lenwa. Coba 7 hari orang meninggal mebong, dibawa tuh ke kuburan, rumah-rumahan itu disembayangin, laporan juga. Kalau kita melaporannya ke sesaman, ya betul Pak. Barang siapa yang menyebut namaku ya saman, maka masuklah ia ke surga. Ada nggak di itu manakib?
Itu dimaki begitu. Sama dia juga laporan juga. Tuh, laporan. Kalau orang kuburan orang Cina tuh ada yang kecil tuh. Karena ada kuburan gede ini. Sebelahnya ada yang kecil tuh. Depannya. Tuh laporan juga kita ngedoa tuh. Iya. Tuh. Sama dewa apa? Lau Peng An. Doanya. Laporan nama Lau Peng An tuh. Iya, ngedoa. Biar dia ngaji ntar laporan ke Sang Buddha. Kalau Peng An dulu dibaca Lau Peng An tuh, Lau Peng An. Hei, bangun lu Lau Peng An lu, ya dilaluin tuh. Iya, bangun dia. Nah, kalau udah makan apa belum tuh dikocok duit, Pak. Orang tua nih udah makan apa belum dikocok duit. Ya. Dari 6 anak ini yang hadir 6 anak nih. 5 orang ngocok kagak ada yang beres. Dari 6 orang anak, 5 orang yang ngocok nggak ada yang beres. Kenapa? Dulu ada duit 1000-an tuh Pak ya, yang gambarnya rumah mama tuh Pak, logaman. 1000-an ada kan apa dulu tuh ya. Nah kalau gambar dia sama, dia udah makan. Kalau dia belum sama, berarti dia belum makan. Dikocok sama 5 orang tadi. Ya, nggak taunya dikocok nggak sama-sama. Waduh, capek juga, Baba ngambek kali kayaknya nih. Giran saya sini. Coba yang masih Islam kali anaknya kali bisa ngocok kali. Aduh, kita mah ada bismillah pegangan ya Pak. Bener nggak? Iya, bismillah awal pertama ke guru pelita kita. Walau kita banyak harta wajib ngaji, jangan lupa. Alhamdulillah. Begitu saya baca basmalah, saya koclok. Sama, alhamdulillah. Coba dia mah nggak baca bismillah, dia mah tolol makanya. Aduh, 5 orang dikocok lain terus Pak. Begitu saya baca bismillah langsung itu sama itu. Kata dia hebat juga ilmu Islam katanya gitu. Airnya dibakar tuh Pak. Ya, dibakar makanan tuh yang ada di kuburan Tionghoa. Apa namanya pisang, jeruk, apa segala macam kan ditinggalin. Ya, dibakar kira-kira 1:30 itu dibakar tuh rumah-rumahan taat tuh apa yang dia suka tuh. Kepercayaan mereka itu kalau sudah tidak ada di dunia dia langsung ada di neraka apa yang dibakar tadi. Rumah, pembantu, dibilang duit ada di sono, mobil, motor. Saya bilang duit ada, cuman pasar nggak ada. Besok mau bikin pasar-pasarannya bakar udah buat belanja. Kita gitu udah. Aduh. Alhamdulillah. Semuanya ditinggalin tuh Pak ya. Di kuburan ditinggalin tuh. Di kuburan ditinggalin. Makan makanan tinggal yang gagal kuburan nih. Si kode udah selesai belum nih ya? Waduh, ada pisang bagus juga di depan kuburan Itu nginte Pak, tukang gagal kuburan nginte. Buah-buahannya bagus semua. Begitu udah selesai berumung. Alhamdulillah si kode tinggalin semangka yang bagus ini, semangka Taiwan lagi dia bilang. Ya, makanan yang enak-enak ditaruh depan kuburan. Alhamdulillah. Mereka percaya sama yang gaib tapi salah. Paham Pak? Mereka percaya sama yang gaib tapi lain dengan orang Islam. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka salah percaya sama yang gaib tapi salah penerapannya. Kalau orang Islam kan alladzina yu'minuna, yang dikatakan orang beriman itu bil ghaibi, pertama percaya sama yang enggak. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kenapa sholat Bu? Salah satunya alasannya apa? Pasti percaya sama yang enggak, yang gaib. Alhamdulillah. Yang kedua kata Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Sulamun Topik,
yang membuat doa itu tidak terjawab oleh Allah, sinyal tidak nyampe kepada Allah, sulit untuk dijawab. Qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bihi, kamu telah membaca Al-Qur'an tapi kamu tidak mengamalkan isi dari kandungan Al-Qur'an. Ini repot, Pak. Banyak begitu, banyak Pak, banyak nggak? Kamu telah membaca Al-Qur'an tapi kamu tidak mengamalkan isi dari kandungan Al-Qur'an. Kalau kata bahasa pakai bebek dengar geluduk. Ya Pak, makanya di situ kita wajib ngaji tuh di situ. Alhamdulillah, nggak usah jauh-jauh, saya kenal Alif juga kagak tadinya, ya Pak. Apalagi mantan biokong begini, waduh, ngajarin orang ngaji, ngajarin orang belajar di Tionghoa. Alhamdulillah bisa jadi begini nih Pak ini. Kan bukan kehendak Allah mah nggak bisa. Alhamdulillah. Ya, mungkin hanya itu saja, nggak panjang lebar ya, sebagai pengenalan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit dari saya. Yang benar berasal dari Allah, yang salah berasal dari diri saya pribadi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon tanyakan pada Pak Kiai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.